Oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita sama-sama akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema kesombongan yang menghancurkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yakni Rehabeam. Siapakah dia? Rehabeam ini merupakan raja ketiga dari dinasti Daud. Kakeknya, ia raja keempat dari kerajaan Israel yang bersatu serta raja pertama dari kerajaan Yehuda setelah pecahnya kerajaan Israel yang diwarisi oleh Raja Salomo, ayahnya. Ibunya bernama Naamah, orang Amon. Rehabeam ketika berusia 41 tahun ketika ia naik tahta, ia memerintah selama 17 tahun. Dalam Tawari 2 Tawari 9 ayatnya yang ke-31 di situ berkata bahwa kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya, maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di bawah masa pemerintahan ayahnya, Salomo, orang-orang itu dikenai pajak yang sangat besar untuk membayar semua proyek pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahannya. Proyek pembangunannya ini adalah sebuah tempat di Milo oleh Salomo yang sebelumnya sebuah daerah terbuka yang menjadi akses mudah untuk ke Bait Allah bagi mereka yang datang dari utara. Mungkin dianggap menyusahkan oleh suku-suku di utara. Nah, karena itu setelah kematian Salomo segera muncul kegelisahan. Rakyat itu khawatir bahwa Rehabeam akan mengambil kebijaksanaan untuk memungut pajak yang sangat besar, suatu kebijakan yang dianggap pro terhadap selatan, seperti juga halnya dengan ayahnya. Nah, para penasihat tua yang sebelumnya dari pemerintahan Salomo ini menasihati agar ia menurunkan pajak agar disukai oleh rakyat. Sementara para penasihat muda, kroni-kroni raja yang baru, mereka itu menyuruh agar meningkatkan pajak guna untuk meningkatkan kewibawaannya. Rehabeam ini dia bukan berpihak kepada, dia tidak mendengar nasihat orang tua, tapi dia mendengar penasihat orang-orang muda. Nah, suku-suku di utara menarik pengakuan mereka terhadap keabsahan pemerintahan keluarga Daud dan menyatakan kemerdekaan mereka. Nah, Yerobeam bin Nebat ini ditunjuk sebagai raja atas mereka dan negara mereka pecah. Mereka dikenal sebagai kerajaan utara dan atau kerajaan Israel. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau belajar dari Rehabeam ini. Dia tidak mendengarkan nasihat dari orang tua, tapi dia mendengarkan nasihat anak orang-orang muda yang kroni-kroni muda. Dan di sini kesombongan Rehabeam yang membuat Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel bagian utara terdiri dari 10 suku, yaitu keturunan Yusuf yang dihitung sebagai 2 suku, ditambah 8 suku lain yang berada di bawah pimpinan Raja Yerobeam. Kerajaan Israel bagian selatan selanjutnya disebut dengan kerajaan Yehuda, terdiri dari suku Yehuda, yaitu suku yang menurunkan raja-raja Yehuda, suku Benjamin dan suku Lewi. Nah, Rehabeam ini dia tidak belajar dari dia punya kesalahan. Sesudah dia menjadi kuat, dia kembali bersikap sombong, sehingga apa? Ia bukan hanya kehilangan wilayah kekuasaannya, tetapi dia juga kehilangan kekayaannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini yang dinamakan kesombongan yang menghancurkan. Kejayaan kerajaan Salomo berakhir di tangan penerusnya ini, yaitu Rehabeam. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada 2 kesalahan besar yang dilakukan Rehabeam. Yang pertama, dia mengabaikan nasihat bijak daripada tua-tua yang pernah bersama dengan ayahnya Salomo. Dan dia lebih memilih mengikuti nasihat yang menyesatkan. Dan yang kedua, dalam menghadapi masalah, dia tidak meminta hikmat daripada Tuhan, tetapi dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan pengertiannya sendiri, dan hasilnya dia membuat rakyatnya itu sendiri kecewa dan memberontak. Bahkan perang antar sesama umat hampir pecah. Nah, kesombongan ini dapat menimpa siapa saja, saudaraku, termasuk saya yang berbicara pun, termasuk kita pada hari ini.
Ketika kita merasa diri kita hebat dan mampu tanpa membutuhkan orang lain, harus waspada saudaraku, karena hal ini akan menjadi dari awal dari kesombongan. Dan kesuksesan, kejayaan, dan kekuasaan itu dapat membuat kita sombong di hadapan Tuhan. Alkitab secara gamblang memaparkan bahwa dosa kesombongan itu mendatangkan kejatuhan dan kehancuran. Nah, lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup kita diberkati, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak ingin mengalami, ingin mengalami kehancuran, maka kita akan mengikuti jalan-jalan yang jahat. Jika kita tidak ingin mengalami kehancuran dalam hidup kita, marilah kita belajar untuk kita memiliki yang namanya roh kerendahan hati. Janganlah kita merasa diri kita hebat, kita paling tahu segalanya, dan akhirnya itu yang membawa kita dalam kehancuran. Sebaliknya, baiklah kita ini senantiasa mau mendengarkan nasihat yang bijaksana, serta kita mencari Tuhan dan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita. Marilah kita hidup dengan kerendahan hati, kita minta kerendahan hati daripada Tuhan, sehingga langkah-langkah hidup kita diberkati, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan, dan yang pastinya kita akan menjadi berkat dan menjadi dampak di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.